Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeyang Trialitia, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 17 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu membuat sintesa agenda 3 dan personal branding. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video penjelasannya. Sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang terakhir, whole of government. Pada manajemen ASN, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, fungsi ASN, kode etik ASN, dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Subbab yang kedua yaitu pelayanan publik. Kita akan membahas tentang unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Dan subbab yang terakhir yaitu whole of government atau yang lebih dikenal dengan WOG. Kita akan membahas tentang konsep WOG, latar belakang WOG, pelayanan dari penerapan WOG, dan best practice dari WOG. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Peran, fungsi, dan kedudukan ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN. Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN. Kode etik ASN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Sistem merit. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi, pengelolaan sistem merit ini berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Subbab yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Unsur penting pelayanan publik diantaranya adalah penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Prinsip layanan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, ketujuh mudah terjangkau, 8 akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Etiket pelayanan publik diantaranya 1. Sikap sopan dalam komunikasi. 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain. 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. 4. Sikap suka menolong. 5. Tenggang rasa. 6. Ramah, akrab, dan bersahabat. Sebagai pelayan publik, kita harus mampu menerapkan etiket ini ya. Whole of government atau yang lebih dikenal dengan sebutan WOG. WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Intinya ada pada kata kolaborasi, koordinasi, dan integrasi.
Latar belakang WOG diantaranya adalah: 1. Adanya dorongan untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. 2. Menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. 3. Menghilangkan ketimpangan kapasitas sektoral atau ego sektoral serta menemukan pemahaman terkait kebersamaan sektor guna mencapai tujuan bersama. Terdapat 4 pelayanan dari penerapan WOG, di antaranya yaitu pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pertama, pelayanan administratif. Pelayanan jenis ini merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti contohnya KTP. 2. Pelayanan jasa, di mana jenis pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. 3. Pelayanan jenis barang. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan, telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. 4. Regulatif, merupakan salah satu jenis pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Best practice WOG yang sudah diterapkan di Indonesia diantaranya adalah pembentukan Satgas Covid dan BPJS Kesehatan. Satgas Covid-19 merupakan hasil integrasi beberapa lembaga negara dalam penanggulangan Covid. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh. Setelah dapat memahami seluruh materi agenda 3, apa yang Anda akan lakukan? Sebagai ASN masa kini, saya akan melaksanakan personal branding saya, yaitu 5M. M yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi saya sebagai ASN. M yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. M yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja agar menjadi ASN yang profesional. M yang keempat, memberikan pelayanan publik yang prima dan maksimal, serta berorientasi pada kepentingan publik agar terciptanya kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. M yang kelima, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan personal brand tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM, peningkatan mutu layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, serta dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu 5M protokol kesehatan mencegah COVID. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. Dan terakhir, menghindari berkerumun. Ingat, teman terdekat belum tentu sehat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng, dan like channel Ade Yang agar bisa terus berkembang.